Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di minggu yang kelima pada bulan Mei ini. Kita percaya berkat Tuhan ada pada kita dan Tuhan selalu menolong, menopang kita. Kita juga berdoa supaya kehidupan kita makin lama semakin diberkati Tuhan dan kita memiliki kesehatan rohani dalam kehidupan kita. Minggu yang kelima ini saudara sekalian, tema firman Tuhan kita bersama-sama, buah Roh Kudus dalam kehidupan. Buah Roh Kudus dalam kehidupan. Galatia pasal yang kelima ayat 16-17 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Salah satu karakter yang kuat dan sehat saudara sekalian sebagai orang-orang percaya adalah ketika kita semua anak-anak Tuhan memiliki buah roh dalam kehidupan ini. Tentu saudara sekalian orang percaya yang menyebut diri orang Kristen saudara sekalian harus bertumbuh di dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, di komunitas masyarakat, bahkan di mana saja. Artinya bahwa dalam semua lini kehidupan, buah roh dalam kehidupan harus nampak. Kasih harus nampak, kebaikan harus nampak, kesabaran harus nampak, bahkan juga sukacita harus nampak, damai sejahtera harus nampak, sampai kepada penguasaan diri harus nampak, saudara. Artinya bahwa buah roh dalam kehidupan kita itu harus muncul, maka itu akan mencirikan kita sebagai orang yang memiliki karakter yang sehat dan kuat di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan mendasar saudara sekalian, bagaimana caranya kita menghasilkan buah roh? Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Saudara tahu, yang namanya buah roh itu tidak muncul saudara sekalian dengan sendirinya. Sama seperti saudara sekalian pohon. Pohon kalau dia mau berbuah saudara sekalian, ada proses yang namanya menanam, kemudian memupuk, bahkan juga bertumbuh, terus bertumbuh, berbunga dan berbuah, saudara. Butuh waktu. Bahkan butuh saudara sekalian namanya beberapa bagian yang harus terjadi, barulah kemudian menghasilkan buah. Saya berdoa ketika saudara merindukan buah Roh Kudus dalam kehidupan saudara, saudara juga sedang bekerja dan mengupayakan hal itu dalam diri saudara. 3 prinsip sederhana saudara sekalian bagaimana kita memiliki buah roh dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, ketika kita menuruti kehendak Roh Kudus. Ketika kita menuruti kehendak Roh Kudus, di ayat yang ke-16 dikatakan apa? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka tidak mengerjakan keinginan daging. Berarti saudara, di sini letaknya adalah kita mengikuti kehendak roh. Berapa banyak kita yang rindu menghidupi ataupun menghasilkan buah roh? Syaratnya adalah mari kita mengikuti kehendak roh. Mari kita sesuaikan diri kita ataupun mari kita mengupayakan diri kita sesuai dengan keinginan daripada roh tersebut. Saya sangat percaya Tuhan tolong kita, Tuhan bawa kita mengalami buah-buah roh yang luar biasa. Yang kedua saudara sekalian, kita harus menghasilkan buah roh dengan 9 rasa. Artinya apa? Kita harus mulai bergerak terus-menerus sehingga kita menghasilkan buah roh dengan 9 rasa. Saudara kalau membaca dalam pasal yang ke-5 Galatia tadi ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Jadi diri kita saudara sekalian harus komplit menghasilkan 9 rasa buah roh. 9 rasa buah roh mulai dari apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara nanti kalau membagi 9 rasa dari buah roh ini, itu ada yang bertalian dengan Tuhan, ada yang bertalian dengan sesama, tapi ada yang bertalian dengan diri kita. Makanya seimbang. Kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, dan kita dengan diri kita sendiri. Saya sangat berdoa biar ini kita miliki. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya kita supaya menghasilkan buah roh? Kita harus belajar menyelipkan kedagingan kita. Galatia 5:24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang menyalibkan daging, saudara sekalian, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dan kemudian Roh Kudus akan memproduksi buah-buah roh dalam diri kita. Tetapi kalau saudara masih hidup dalam daging, maka kedagingan akan menghambat dan menutup serta menutup celah lahirnya buah-buah roh dalam diri kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.